Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan kumpulan tulisan saya yang berkaitan dengan dunia pewayangan yang pernah dimuat di media cetak saat itu. Dan saat ini saya abadikan di blog pribadi saya, sawali.info. Selamat mendengarkan. Gatot Kaca memburu teroris. Suasana sidang kabinet di Balai Pasukan Negeri Astina terasa tegang dan panas. Berkali-kali Prabu Duryudana menggebrak meja, sorot matanya liar. Bagaimana tanggung jawab sampean Mahapati Sengkuni? Masa ngurus pekerjaan sepele aja nggak becus? Terocos Duryudana dengan nada tinggi. Maaf Nanda Prabu, jangan cepat main tuduh di tengah sidang yang mulia ini. Tanya juga penasihat Durna yang menolak operasi militer di Plongkowati. Coba kalau siasat saya tidak dijegal, Wahyu Cakraningrat pasti sudah di tangan kita. Nah itu artinya penasihat Durna juga punya andil besar di balik kegagalan misi ini. Saud Sengkuni membela diri. Betul Kanda Prabu. Bopo Durna tak ubahnya musuh dalam selimut. Secara lahiriah berada di pihak kita, tetapi hati dan jiwanya ada di balik Pendawa. Sergah Dursasana disaut dengan anggukan dan bisik-bisik riuh para petinggi Kurawa yang lain. Suasana sidang pun berubah gaduh. Betulkah begitu, Bapak Durna? Begini. Bukannya saya melarang para prajurit Kurawa melakukan aksi militer. Tapi mbok lihat-lihat dulu masalahnya. Wahyu Cakraningrat kan sudah diputuskan pindah kadewatan untuk Abimanyu. Des, bukan pihak Plongkowati yang harus dimusuhi, tapi pihak kadewatan yang telah berbuat tidak adil. Nah, kenapa kita tidak ngelabrak saja para dewa di Kahyangan? Wane Gundel. Itu sama saja bunuh diri. Usul mbok yang wajar dan rasional. Jangan-jangan itu hanya kedok sampean agar keturunan Pendawa terlindungi. Sahut Sengkuni tenang. Hei Sengkuni, jangan asal ngomong sampean. Sebagai guru saya memang harus berbuat adil. Tapi sebagai orang yang hidup dan menikmati kemauan di Astina, pantang bagi saya untuk tidak memihak Kurawa. Apa belum jelas terlihat betapa saya harus melawan nurani sebagai guru ketika merekayasa kematian Werkudara dengan menjebaknya ke tengah samudra untuk mencari gong susuing angin? Apa itu belum cukup jadi bukti bahwa hidup saya benar-benar saya abdikan untuk membantu masa depan Hastina? Buka mata batinmu lebar-lebar Sengkuni. Saud Durna menahan amarah. Tapi faktanya Werkudara masih segar bugar, bahkan kesaktiannya makin berlipat-lipat. Nah, sampean hanya pura-pura saja memihak Kurawa. Sejak dulu belum jelas terlihat jasa sampean membesarkan Nanda Prabu. Loyalitas setengah hati itu. Sergah Sengkuni mengejek, Durna gelagapan. Sudah. Seperti arena debat para politikus saja, menang-menangan. Yang penting segera kita pikirkan adalah bagaimana caranya agar Wahyu Cakraningrat bisa jatuh ke tangan anakku, Lesmono Mondrokumara. Potong Duryudana. Durna pun tidak sempat membalas kata-kata Sengkuni yang menyakitkan telinganya. Betul, saya setuju. Wahyu Cakraningrat harus kita rebut dengan berbagai cara. Kalau perlu, kita bikin teror dan kerusuhan di Plongkowati. Saat Abimanyu lengah, kita harus cepat-cepat bergerak merebutnya. Jenderal Basukarno yang sedari tadi membisu akhirnya buka mulut. Prabu Duryudana dan sebagian besar peserta sidang langsung setuju. Kecuali Durna yang masih terlihat masgul. Dia benar-benar prihatin dengan cara berpikir para petinggi Kurawa yang belum paham benar tentang hakikat kewahyuan. Hanya wayang bermoral rendah yang ingin mendapatkan wahyu dengan cara-cara kekerasan, tanpa kesucian hati, olah batin, dan laku spiritual. Tapi apa boleh buat, keputusan telah diambil. Dengan gaya arogan, Duryudana telah memerintahkan antek-anteknya untuk merebut Wahyu Cakraningrat yang telah menyatu dalam jiwa Abimanyu. Akhirnya teror dan kerusuhan benar-benar menggila di Plongkowati.
Tempat-tempat umum dan fasilitas publik jadi sasaran. Bom meledak di sana-sini. Korban-korban tak berdosa terus berjatuhan hampir setiap hari. Rakyat Plongkowati benar-benar dicekam was-was. Bau kematian menyebar di setiap ruang dan waktu. Sudah hampir sebulan situasi chaos itu mengharu biru penduduk Plongkowati. Namun aparat keamanan dan pihak intelijen Pendowo belum juga berhasil mengungkap siapa dalang kerusuhan itu. Para petinggi Pendawa pusing berat. Para teroris seolah-olah bergerak seperti siluman, terlatih rapi dan profesional sehingga sulit dicium jejaknya. Mereka jelas bukan teroris kacangan. Saya yakin mereka digerakkan oleh sesuatu kekuatan yang punya jaringan kuat. Dan ini tidak main-main. Kita harus menyatakan perang terhadap teroris. Kata Kresna, politikus sekaligus pucuk ulung berkulit gelap yang diundang Puntadewa untuk mengurangi keruwetan yang tengah melanda Plongkowati. Lantas kita mesti bagaimana, Kanda Prabu? Tanya Puntadewa didampingi Werkudara, Arjuna, Nakula, Sadewa dan para petinggi Pendawa yang lain. Perkuat penjagaan di setiap sudut kampung dan kota. Sebarkan sketsa para teroris di media massa, bentuk tim investigasi, dan libatkan semua penduduk untuk melawan teroris. Jawab Kresna dengan jidat berkerut. Kresna dan para petinggi Pendawa terus berdiskusi, memasang strategi untuk menjerat para teroris. Perpu anti terorisme diluncurkan meskipun ditentang oleh sejumlah tokoh LSM lantaran dinilai sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi pewayangan. Namun mereka cuek. Sekali meluncur, pantang ditarik kembali. Seluruh aparat keamanan dikerahkan, tim investigasi terus bergerak. Meskipun tidak dilibatkan sebagai anggota tim investigasi, Gatot Kaca geram juga terhadap ulah para teroris yang telah menelan korban ratusan nyawa tak berdosa. Tanpa bermaksud sok pahlawan, naluri intelijennya segera bergerak. Secara diam-diam dia terbang melintasi kawasan Plongkowati. Gatot Kaca tersentak ketika melihat sosok wayang tengah berkelebat mencurigakan di sudut sebuah hotel berbintang 5. Dia segera meluncur ke bawah dan dengan sigap berhasil melumpuhkan wayang-wayang yang mencurigakan itu. Namun belum sempat menginterogasi lebih lanjut, tiba-tiba terdengar letusan senapan. Gatot Kaca kaget ketika melihat wayang-wayang yang telah diringkusnya terkapar mencium tanah, mati. Dia pun meluncur ke udara, memburu wayang yang diduga telah menghabisi nyawa tawanannya. Dari udara, Gatot Kaca dengan jelas melihat rombongan pasukan Kurawa yang bergerak menuju ibu kota Plongkowati. Dia yakin merekalah para pembantai itu. Sambil menahan geram, dia segera meluncur menghadang rombongan pasukan Kurawa yang dipimpin Sengkuni dan Jenderal Basukarno. Hei, pasti kalian yang menjadi biang kerok kerusuhan di Plongkowati, tegur Gatot Kaca. Tak ada jawaban. Yang terdengar justru desingan puluhan timah panas yang merajam tubuhnya. Beruntung dia mengenakan rompi Ontokusumo yang anti peluru sehingga kulitnya tak terluka sedikit pun. Perang tak bisa dihindari. Dengan tangkas Gatot Kaca bergerak menghadapi kepungan pasukan Kurawa luar biasa. Dalam sekejap pasukan Kurawa kocar-kacir, beberapa di antaranya menggelepar meregang nyawa. Tak lama kemudian muncul Kresna dan para petinggi Pendawa. Melihat situasi makin gawat, Sengkuni, Basukarno dan beberapa prajurit yang masih tersisa lari ngacir. Dugaanku tidak meleset, merekalah dalangnya, kata Kresna tanpa memedulikan Gatot Kaca yang masih ngos-ngosan. Puntadewa dan para petinggi Pendawa saling berpandangan. Mereka bisa berlaku biadab hanya untuk merebut Wahyu Cakraningrat. Lanjut Kresna sambil melintasi puluhan prajurit Kurawa yang tengah menjadi tumbal kekuatan Gatot Kaca. Para petinggi Pendawa tak bisa membayangkan kebiadaban yang telah dilakukan oleh para Kurawa hanya untuk memenuhi ambisi serendah itu. Senjakala di Pancoloradya.
Bola mata Prabu Drupada membelalak, jidatnya berkerut. Wayang bertampang sangar dengan brengos lebat melintang di atas belahan bibir tebal itu benar-benar terusik oleh kehadiran seorang Brahmana gembel dan dekil yang tiba-tiba nyelonong di tengah-tengah pertemuan. Yang bikin darahnya mendidih, Brahmana kurus bermata cekung itu tanpa unggah-ungguh dan Subosito langsung mak gerapi merangkul erat-erat. Brahmana keparat, cuah, menjijikkan. Bentak Prabu Drupada sambil menyentakkan tubuh Brahmana kurus itu hingga tersungkur ke lantai. Para pembesar dan pejabat istana yang hadir dalam pertemuan serentak berdiri, bertatapan. Kakang Sucitra, mungkin sampean tidak mengenal Drona, pendeta miskin dari Padepokan Sukalima. Namun aku yakin Kakang masih ingat betul pada Kombayana yang pernah menuntut ilmu bersamamu di negeri atas angin tempo dulu. Aku Kombayana, Kakang Sucitra, kata Brahmana kurus itu sambil berusaha mengembangkan senyuman. Maafkan aku, Kakang Sucitra, kalau kehadiranku telah mengganggumu. Namun sungguh, kedatanganku kemari semata-mata ingin bernostalgia. Separuh tanah Pancalaradya yang pernah Kakang janjikan padaku pun sudah bukan lagi hal yang menarik. Aku benar-benar kangen pada sampean, Kakang. Apa tidak boleh seseorang merindukan sahabat lama? Lanjutnya. Cuy, benar-benar tak tahu diri. Prajurit, seret Brahmana keparat ini keluar. Komando Prabu Drupada geram dengan bola mata memerah saga. Jenderal Gandamono, urus Brahmana itu. Resi brengsek itu benar-benar telah melakukan penghinaan. Perintah Prabu Drupada kepada jagoan militer yang selalu dielus-elus itu. Dengan gaya militer yang khas, Jenderal berbintang 4 itu bergegas mentakkan sepatu lars, berkelebat meninggalkan ruang pertemuan. Patih Drestaketu kembali menelan ludah. Pejabat berjidat klimis itu tak bisa membayangkan apa yang bakal terjadi pada Resi Drona jika militer sudah turun tangan. Kekhawatiran Patih Drestaketu benar-benar terjadi. Atas komando Jenderal Gandamono, para prajurit Pancalaradya segera mengarak Resi Drona menuju ke alun-alun. Di panggang terik matahari, Resi Drona berteriak histeris menahan sakit. Pukulan dan tendangan sepatu lars bertubi-tubi menghajar tubuhnya hingga babak belur. Mulutnya menyemburkan darah segar, beberapa giginya rontok dihantam popor senapan. Kekuatannya tiba-tiba nyelenyap entah kemana. Tubuhnya ngelumpruk seperti gedebok pisang. Cukup prajurit, berikan aku kesempatan untuk memberi pelajaran kepada resi brengsek ini. Teriak Jenderal Gandamono di tengah-tengah kerumunan prajuritnya. Dalam sekejap sepatu lars Jenderal Gandamono segera menari-nari di atas tubuh Resi Drona. Tubuh Brahmana kurus itu pun makin kelemprek. Tinggalkan sendirian Brahmana keparat ini di alun-alun biar jadi pelajaran berharga buat siapa saja yang berani melakukan penghinaan terhadap raja. Kata Jenderal Gandamono sambil melintir berengos. Para prajurit mengangguk serentak lantas meninggalkan alun-alun dengan langkah berderap-derap. Barangkali terlalu dini untuk mematikan peran Resi Drona dalam pakaliran wayang bebas ini. Selain tidak sesuai pakem, bisa jadi menimbulkan protes para pengamat yang kagum atas keresian putra Begawan Bharatwaja dari negeri atas angin yang dinilai punya naluri politik tingkat tinggi dalam mewarnai dinamika jagat pewayangan itu. Tidak perlu heran jika dalam keadaan tubuh cacat dan teraniaya, dia masih sanggup menyelamatkan diri dari ancaman maut. Buktinya dia masih bisa comeback ke Sukalima dan menemui Endang Krepi istrinya. Yang tidak bisa dipahami Resi Drona, kenapa Sucitra yang dulu dikenal lembut, bersahabat dan bersahaja mendadak berubah menjadi Drupada yang arogan dan sewenang-wenang setelah berada di atas panggung kekuasaan. Itulah dinamika hidup di wolak-waliking zaman. Wayang jujur bisa saja berubah menjadi korup dan diktator ketika silo dan mabuk kekuasaan. Para politisi yang bicaranya ndaki-ndaki saat kampanye pemilu pun bisa menjadi bromocora setelah duduk di kursi parlemen.
Rakyat tak pernah masuk hitungan dalam kalkulasi politik yang sering menyesatkan. Demikian juga Prabu Drupada. Tapi sudahlah. Sementara lupakan semua hiruk pikuk duniawi. Kamu harus lebih banyak istirahat biar cepat sembuh. Komentar Begawan Krepo, kakak iparnya yang kebetulan bertandang ke gubuknya yang riot. Namun dasar si Drona yang kelewat hiperaktif. Belum sempurna benar kesembuhan penyakit yang bersarang di tubuhnya, dia kembali menjalani hidup sebagai aventurir sejati. Dalam keadaan cacat, semangat hidupnya justru tumbuh berlipat-lipat. Perlakuan biadab Jenderal Gintomono membuat imajinasi Resi Drona kian mengembara. Dia bertekad membebaskan belenggu nasib buruk yang bertahun-tahun menelikungnya. Setelah bertualang di sana-sini, akhirnya Resi Drona berjodoh menjadi guru Pendawa dan Kulawa. Meski cacat, dia masih sanggup mempertunjukkan kebolehannya dalam memanah. Puluhan burung yang terbang jauh mengangkasa bisa dibidik dengan jitu. Hebatnya lagi, puluhan burung itu bisa direntengi secara beruntun mirip tusuk sate. Para Pendawa dan Kulawa yang masih ABG benar-benar kagum. Seumur-umur baru kali ini mereka menyaksikan pemanah sebrilian itu. Tidak berlebihan jika mereka merengek-rengek agar dijadikan murid. Ya, berada di tengah-tengah Pendawa dan Kulawa, hidup Resi Drona makin terhormat dan disegani. Sebagai guru dia benar-benar bermartabat. Rumah dinasnya magrong-magrong, fasilitas komplit, mobil dan sopir siap antar jemput kemana dia suka. Penghasilannya sebulan lebih dari cukup untuk hidup setengah tahun. Konsekuensinya dia pun benar-benar menjadi figur guru sejati, disiplin, mumpuni, pinunjul, dan cerah budi. Hampir semua ilmu yang dia miliki ditransfer dengan gaya didaktika yang hampir tidak pernah ditemukan di bangku pendidikan formal. Teori dan praktek menyatu dalam visi dan misi. Tidak heran jika murid-muridnya yang berbakat seperti para Pendawa berhasil digembleng menjadi generasi yang utuh, terampil dan cerdas baik secara intelektual, emosional, sosial maupun spiritual. Ketika Pendawa dan Kulawa mulai beranjak dewasa, Resi Drona tiba-tiba teringat Prabu Drupada. Dengan dalih menguji kesakian teori, dia memberikan tugas murid-muridnya untuk melakukan misi intelijen di negeri Pancoloratya. Dia ingin memberi pelajaran buat Prabu Drupada bahwa arogansi dan kesewenang-wenangan justru bisa menjadi pendulum yang mampu menghancurkan kekuasaannya sendiri. Namun misi itu berlangsung di luar skenario. Diam-diam Sengkuni menguping pembicaraan. Ibarat mendapat durian runtuh, hal itu dimanfaatkan Sengkuni untuk membalaskan dendam lamanya kepada Jenderal Gondomono. Dia membujuk para Kulawa agar mendahului langkah para Pendawa. Kalau dibiarkan hidup, Jenderal Gondomono bakal menjadi kelilip dan penghalang kalian dalam menguasai tanah Hastinapura. Mengerti? Hasut Sengkuni. Dasar Kurawa hal itu diamini begitu saja. Tanpa sepengetahuan Resi Drona, mereka langsung tancap gas menuju Pancoloratya dengan 1 batalion prajurit. Prajurit Pancoloratya yang tidak menduga bakal mendapat serangan mendadak langsung kocar-kacir. Mereka gagal membendung arus prajurit Kurawa yang telah berhasil menyerbu istana. Hampir saja sebuah peristiwa Sandyakalaning Pancoloratya terjadi. Beruntung pada momentum yang tepat, pasukan Pendawa datang. Mereka berhasil menyelamatkan Prabu Drupada dan Jenderal Gondomono dari kebrutalan prajurit Kurawa. Kedua pejabat teras itu tak henti-hentinya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada para Pendawa. Pada saat yang bersamaan muncullah Resi Drona yang cacat dengan pakaian kebesaran seorang begawan yang wibawa dan terhormat. Prabu Drupada dan Jenderal Gondomono tersentak bukan kepalang. "Adikku Bayana," teriak Prabu Drupada tercekat. Jenderal Gondomono blingsatan. "Sekarang sang Prabu mengenali hamba setelah hamba dalam keadaan cacat seperti ini?" tanya Resi Drona sambil menatap wajah Drupada. "Beruntung murid-murid hamba berhasil menyelamatkan Paduka dari kepungan para Kulawa yang telah termakan hasutan Sengkuni," lanjutnya. Prabu Drupada dan Jenderal Gondomono bertatapan dengan wajah bagikan dilempari telur busuk. Entah, tiba-tiba saja keadaan Resi Drona yang cacat itu dirasakan bagikan malaikat yang siap menghakimi mereka berdua.
Gatot Kaca memburu teroris. Suasana sidang kabinet di Balai Pasuban Negeri Hastina terasa tegang dan panas. Berkali-kali Prabu Duryudana menggebrak meja, sorot matanya liar. Bagaimana tanggung jawab sampean Mahapati Sengkuni? Masa ngurus pekerjaan sepele aja nggak becus? Terocos Duryudana dengan nada tinggi. Maaf Nanda Prabu, jangan cepat main tuduh di tengah sidang yang mulia ini. Tanya juga penasihat Durna yang menolak operasi militer di Plongkowati. Coba kalau siasat saya tidak dijegal, Wahyu Cakraningrat pasti sudah di tangan kita. Nah itu artinya penasihat Durna juga punya andil besar di balik kegagalan misi ini. Saud Sengkuni membela diri. Betul Kanda Prabu. Bopo Durna tak ubahnya musuh dalam selimut. Secara lahiriah berada di pihak kita, tetapi hati dan jiwanya ada di balik Pendawa. Sergah Dursasana disaut dengan anggukan dan bisik-bisik riuh para petinggi Kurawa yang lain. Suasana sidang pun berubah gaduh. Betulkah begitu, Bapak Durna? Begini. Bukannya saya melarang para prajurit Kurawa melakukan aksi militer. Tapi mbok lihat-lihat dulu masalahnya. Wahyu Cakraningrat kan sudah diputuskan pindah kadewatan untuk Abimanyu. Des, bukan pihak Plongkowati yang harus dimusuhi, tapi pihak kadewatan yang telah berbuat tidak adil. Nah, kenapa kita tidak ngelabrak saja para dewa di Kahyangan? Wane Gundel, itu sama saja bunuh diri. Usul mbok yang wajar dan rasional, jangan-jangan itu hanya kedok sampean agar keturunan Pendawa terlindungi. Sahut Sengkuni tenang. Hei, Sengkuni, jangan asal ngomong sampean. Sebagai guru, saya memang harus berbuat adil. Tapi sebagai orang yang hidup dan menikmati kemauan di Hastina, pantang bagi saya untuk tidak memihak Kurawa. Apa belum jelas terlihat betapa saya harus melawan nurani sebagai guru ketika merekayasa kematian Werkudara dengan menjebaknya ke tengah samudera untuk mencari gong susuing angin? Apa itu belum cukup jadi bukti bahwa hidup saya benar-benar saya abdikan untuk membantu masa depan Hastina? Buka mata batinmu lebar-lebar, Sengkuni. Saud Durna menahan amarah. Tapi faktanya, Werkudara masih segar bugar, bahkan kesaktiannya makin berlipat-lipat. Nah, sampeyan hanya pura-pura saja memihak Kurawa. Sejak dulu belum jelas terlihat jasa sampeyan membesarkan Nanda Prabu. Loyalitas setengah hati itu. Sergah Sengkuni mengejek, Durna gelagapan. Sudah. Seperti arena debat para politikus saja, menang-menangan. Yang penting segera kita pikirkan adalah bagaimana caranya agar Wahyu Cakraningrat bisa jatuh ke tangan anakku, Lesmono Mondrokumara. Potong Duryudana. Durna pun tidak sempat membalas kata-kata Sengkuni yang menyakitkan telinganya. Betul. Saya setuju, Wahyu Cakraningrat harus kita rebut dengan berbagai cara. Kalau perlu, kita bikin teror dan kerusuhan di Plongkowati. Saat Abimanyu lengah, kita harus cepat-cepat bergerak merebutnya. Jenderal Basukarno yang sedari tadi membisu akhirnya buka mulut. Prabu Duryudana dan sebagian besar peserta sidang langsung setuju, kecuali Durna yang masih terlihat masgul. Dia benar-benar prihatin dengan cara berpikir para petinggi Kurawa yang belum paham benar tentang hakikat kewahyuan. Hanya wayang bermoral rendah yang ingin mendapatkan wahyu dengan cara-cara kekerasan, tanpa kesucian hati, olah batin, dan laku spiritual. Tapi apa boleh buat, keputusan telah diambil. Dengan gaya arogan, Duryudana telah memerintahkan antek-anteknya untuk merebut Wahyu Cakraningrat yang telah menyatu dalam jiwa Abimanyu. Akhirnya teror dan kerusuhan benar-benar menggila di Plongkowati. Tempat-tempat umum dan fasilitas publik jadi sasaran. Bom meledak di sana-sini, korban-korban tak berdosa terus berjatuhan hampir setiap hari. Rakyat Plongkowati benar-benar dicekam was-was. Bau kematian menyebar di setiap ruang dan waktu. Sudah hampir sebulan situasi chaos itu mengharu biru penduduk Plongkowati. Namun aparat keamanan dan pihak intelijen Pendawa belum juga berhasil mengungkap siapa dalang kerusuhan itu. Para petinggi Pendawa pusing berat. Para teroris seolah-olah bergerak seperti siluman, terlatih rapi dan profesional sehingga sulit dicium jejaknya.
Mereka jelas bukan teroris kacangan. Saya yakin mereka digerakkan oleh sesuatu kekuatan yang punya jaringan kuat. Dan ini tidak main-main. Kita harus menyatakan perang terhadap teroris. Kata Kresna, politikus sekaligus pucuruluk ulung berkulit gelap yang diundang Puntadewa untuk mengurangi keruwetan yang tengah melanda Plongkowati. Lantas kita mesti bagaimana, Kanda Prabu? Tanya Puntadewa didampingi Werkudara, Arjuna, Nakula, Sadewa dan para petinggi Pendawa yang lain. Perkuat penjagaan di setiap sudut kampung dan kota. Sebarkan sketsa para teroris di media massa, bentuk tim investigasi, dan libatkan semua penduduk untuk melawan teroris. Jawab Kresna dengan jidat berkerut. Kresna dan para petinggi Pendawa terus berdiskusi, memasang strategi untuk menjerat para teroris. Perpu anti terorisme diluncurkan meskipun ditentang oleh sejumlah tokoh LSM lantaran dinilai sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi pewayangan. Namun mereka cuek. Sekali meluncur, pantang ditarik kembali. Seluruh aparat keamanan dikerahkan, tim investigasi terus bergerak. Meskipun tidak dilibatkan sebagai anggota tim investigasi, Gatot Kaca geram juga terhadap ulah para teroris yang telah menelan korban ratusan nyawa tak berdosa. Tanpa bermaksud sok pahlawan, naluri intelijennya segera bergerak. Secara diam-diam dia terbang melintasi kawasan Plongkowati. Gatot Kaca tersentak ketika melihat sosok wayang tengah berkelebat mencurigakan di sudut sebuah hotel berbintang 5. Dia segera meluncur ke bawah dan dengan sigap berhasil melumpuhkan wayang-wayang yang mencurigakan itu. Namun belum sempat menginterogasi lebih lanjut, tiba-tiba terdengar letusan senapan. Gatot Kaca kaget ketika melihat wayang-wayang yang telah diringkusnya terkapar mencium tanah, mati. Dia pun meluncur ke udara, memburu wayang yang diduga telah menghabisi nyawa tawanannya. Dari udara, Gatot Kaca dengan jelas melihat rombongan pasukan Kurawa yang bergerak menuju ibu kota Plongkowati. Dia yakin merekalah para pembantai itu. Sambil menahan geram, dia segera meluncur menghadang rombongan pasukan Kurawa yang dipimpin Sengkuni dan Jenderal Basukarno. Hei, pasti kalian yang menjadi biang kerok kerusuhan di Plongkowati, tegur Gatot Kaca. Tak ada jawaban. Yang terdengar justru desingan puluhan timah panas yang merajam tubuhnya. Beruntung dia mengenakan rompi Ontokusumo yang anti peluru sehingga kulitnya tak terluka sedikit pun. Perang tak bisa dihindari. Dengan tangkas Gatot Kaca bergerak menghadapi kepungan pasukan Kurawa luar biasa. Dalam sekejap pasukan Kurawa kocar-kacir, beberapa di antaranya menggelepar meregang nyawa. Tak lama kemudian muncul Kresna dan para petinggi Pendawa. Melihat situasi makin gawat, Sengkuni, Basukarno dan beberapa prajurit yang masih tersisa lari ngacir. Dugaanku tidak meleset, mereka lah dalangnya, kata Kresna tanpa memedulikan Gatot Kaca yang masih ngos-ngosan. Puntadewa dan para petinggi Pendawa saling berpandangan. Mereka bisa berlaku biadab hanya untuk merebut Wahyu Cakraningrat. Lanjut Kresna sambil melintasi puluhan prajurit Kurawa yang tengah menjadi tumbal kekuatan Gatot Kaca. Para petinggi Pendawa tak bisa membayangkan kebiadaban yang telah dilakukan oleh para Kurawa hanya untuk memenuhi ambisi serendah itu. Senjakala di Pancoloradya. Bola mata Prabu Drupada membelalak, jidatnya berkerut. Wayang bertampang sangar dengan brengos lebat melintang di atas belahan bibir tebal itu benar-benar terusik oleh kehadiran seorang Brahmana gembel dan dekil yang tiba-tiba nyelonong di tengah-tengah pertemuan. Yang bikin darahnya mendidih, Brahmana kurus bermata cekung itu tanpa unggah-ungguh dan sebuah sito langsung mak gerapi merangkul erat-erat. Brahmana keparat, cuah, menjijikkan, bentak Prabu Drupada sambil menyentakkan tubuh Brahmana kurus itu hingga tersungkur ke lantai.
Para pembesar dan pejabat istana yang hadir dalam pertemuan serentak berdiri, bertatapan. Kakang Sucitro, mungkin sampean tidak mengenal Drona, pendeta miskin dari Padepokan Sukalima. Namun aku yakin Kakang masih ingat betul pada Kombayana yang pernah menuntut ilmu bersamamu di negeri atas angin tempo dulu. Aku Kombayana, Kakang Sucitro, kata Brahmana Kulus itu sambil berusaha mengembangkan senyuman. Maafkan aku, Kakang Sucitro, kalau kehadiranku telah mengganggumu. Namun sungguh, kedatanganku kemari semata-mata ingin bernostalgia. Separuh tanah Pancalaradya yang pernah Kakang janjikan padaku pun sudah bukan lagi hal yang menarik. Aku benar-benar kangen pada sampean, Kakang. Apa tidak boleh seseorang merindukan sahabat lama, lanjutnya. Cuy, benar-benar tak tahu diri. Prajurit, seret Brahmana keparat ini keluar. Komando Prabu Drupodogram dengan bola mata memerah saga. Jenderal Gentomono, urus Brahmana itu. Resi brengsek itu benar-benar telah melakukan penghinaan. Perintah Prabu Drupodo kepada jagoan militer yang selalu dielus-elus itu. Dengan gaya militer yang khas, Jenderal berbintang 4 itu bergegas mentakkan sepatu lars, berkelebat meninggalkan ruang pertemuan. Patih Drestaketu kembali menelan ludah. Pejabat berjidat klimis itu tak bisa membayangkan apa yang bakal terjadi pada Resi Drona jika militer sudah turun tangan. Kekhawatiran Patih Drestaketu benar-benar terjadi. Atas komando Jenderal Gondomono, para prajurit Pancalaradya segera mengarak Resi Drona menuju ke alun-alun. Di panggang terik matahari, Resi Drona berteriak histeris menahan sakit. Pukulan dan tendangan sepatu laras bertubi-tubi menghajar tubuhnya hingga babak belur. Mulutnya menyemburkan darah segar, beberapa giginya rontok dihantam popor senapan. Kekuatannya tiba-tiba nyelenyap entah kemana. Tubuhnya ngelumpuk seperti gedebok pisang. Cukup prajurit, berikan aku kesempatan untuk memberi pelajaran kepada resi brengsek ini, teriak Jenderal Gondomono di tengah-tengah kerumunan prajuritnya. Dalam sekejap sepatu laras Jenderal Gondomono segera menari-nari di atas tubuh Resi Drona. Tubuh Brahmana Kulus itu pun makin kelemprek. Tinggalkan sendirian Brahmana keparat ini di alun-alun biar jadi pelajaran berharga buat siapa saja yang berani melakukan penghinaan terhadap raja, kata Jenderal Gondomono sambil melintir berengos. Para prajurit mengangguk serentak lantas meninggalkan alun-alun dengan langkah berderap-derap. Barangkali terlalu dini untuk mematikan peran Resi Drona dalam pakaliran wayang bebas ini. Selain tidak sesuai pakem, bisa jadi menimbulkan protes para pengamat yang kagum atas keresian putra Begawan Bharatwaja dari negeri atas angin yang dinilai punya naluri politik tingkat tinggi dalam mewarnai dinamika jagat pewayangan itu. Tidak perlu heran jika dalam keadaan tubuh cacat dan teraniaya, dia masih sanggup menyelamatkan diri dari ancaman maut. Buktinya dia masih bisa comeback ke Sukalima dan menemui Endang Krepi istrinya. Yang tidak bisa dipahami Resi Drona, kenapa Sucitro yang dulu dikenal lembut, bersahabat dan bersahaja mendadak berubah menjadi Drupodo yang arogan dan sewenang-wenang setelah berada di atas panggung kekuasaan. Itulah dinamika hidup di wolak-waliking zaman. Wayang jujur bisa saja berubah menjadi korup dan diktator ketika silo dan mabuk kekuasaan. Para politisi yang bicaranya ndaki-ndaki saat kampanye pemilu pun bisa menjadi bromocora setelah duduk di kursi parlemen. Rakyat tak pernah masuk hitungan dalam kalkulasi politik yang sering menyesatkan. Demikian juga Prabu Drupodo. Tapi sudahlah. Sementara lupakan semua hiruk pikuk duniawi. Kamu harus lebih banyak istirahat biar cepat sembuh. Komentar Begawan Krepo, kakak iparnya yang kebetulan bertandang ke gubuknya yang riot. Namun dasar Resi Drona yang kelewat hiperaktif. Belum sempurna benar kesembuhan penyakit yang bersarang di tubuhnya, dia kembali menjalani hidup sebagai aventurir sejati. Dalam keadaan cacat, semangat hidupnya justru tumbuh berlipat-lipat.
Perlakuan biadab Jenderal Gentomono membuat imajinasi Resi Drona kian mengembara. Dia bertekad membebaskan belenggu nasib buruk yang bertahun-tahun menelikungnya. Setelah bertualang di sana sini, akhirnya Resi Drona berjodoh menjadi guru Pendawa dan Kurawa. Meski cacat, dia masih sanggup mempertunjukkan kebolehannya dalam memanah. Puluhan burung yang terbang jauh mengangkasa bisa dibidik dengan jitu. Hebatnya lagi, puluhan burung itu bisa direntengi secara beruntun, mirip tusuk sate. Para Pendawa dan Kurawa yang masih ABG benar-benar kagum. Seumur-umur baru kali ini mereka menyaksikan pemanah sebrilian itu. Tidak berlebihan jika mereka merengek-rengek agar dijadikan murid. Ya, berada di tengah-tengah Pendawa dan Kurawa, hidup Resi Drona makin terhormat dan disegani. Sebagai guru dia benar-benar bermartabat. Rumah dinasnya magrong-magrong, fasilitas komplit, mobil dan sopir siap antar jemput kemana dia suka. Penghasilannya sebulan lebih dari cukup untuk hidup setengah tahun. Konsekuensinya dia pun benar-benar menjadi figur guru sejati, disiplin, mumpuni, pinunjul, dan cerah budi. Hampir semua ilmu yang dia miliki ditransfer dengan gaya didaktika yang hampir tidak pernah ditemukan di bangku pendidikan formal. Teori dan praktek menyatu dalam visi dan misi. Tidak heran jika murid-muridnya yang berbakat seperti para Pendawa berhasil digembleng menjadi generasi yang utuh, terampil dan cerdas baik secara intelektual, emosional, sosial maupun spiritual. Ketika Pendawa dan Kurawa mulai beranjak dewasa, Resi Drona tiba-tiba teringat Prabu Drupada. Dengan dalih menguji kesakian teori, dia memberikan tugas murid-muridnya untuk melakukan misi intelijen di negeri Pancoloratya. Dia ingin memberi pelajaran buat Prabu Drupada bahwa arogansi dan kesewenang-wenangan justru bisa menjadi pendulum yang mampu menghancurkan kekuasaannya sendiri. Namun misi itu berlangsung di luar skenario. Diam-diam Sengkuni menguping pembicaraan. Ibarat mendapat durian runtuh, hal itu dimanfaatkan Sengkuni untuk membalaskan dendam lamanya kepada Jenderal Gentomono. Dia membujuk para Kurawa agar mendahului langkah para Pendawa. Kalau dibiarkan hidup, Jenderal Gentomono bakal menjadi kelilip dan penghalang kalian dalam menguasai tanah Hastinapura. Mengerti? Hasut Sengkuni. Dasar Kurawa, hal itu diamini begitu saja. Tanpa sepengetahuan Resi Drona, mereka langsung tancap gas menuju Pancoloratya dengan 1 batalion prajurit. Prajurit Pancoloratya yang tidak menduga bakal mendapat serangan mendadak langsung kocar-kacir. Mereka gagal membendung arus prajurit Kurawa yang telah berhasil menyerbu istana. Hampir saja sebuah peristiwa Sandyakalaning Pancoloratya terjadi. Beruntung pada momentum yang tepat, pasukan Pendawa datang. Mereka berhasil menyelamatkan Prabu Drupada dan Jenderal Gentomono dari kebrutalan prajurit Kurawa. Kedua pejabat teras itu tak henti-hentinya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada para Pendawa. Pada saat yang bersamaan muncullah Resi Drona yang cacat dengan pakaian kebesaran seorang begawan yang wibawa dan terhormat. Prabu Drupada dan Jenderal Gentomono tersentak bukan kepalang. "Adik Kombayana," teriak Prabu Drupada tercekat. Jenderal Gentomono blingsatan. "Sekarang sang Prabu mengenali hamba setelah hamba dalam keadaan cacat seperti ini?" tanya Resi Drona sambil menatap wajah Drupada. Beruntung murid-murid hamba berhasil menyelamatkan Paduka dari kepungan para Kurawa yang telah termakan hasutan Sengkuni. Lanjutnya, Prabu Drupada dan Jenderal Gentomono bertatapan dengan wajah bagikan dilempari telur busuk. Entah, tiba-tiba saja keadaan Resi Drona yang cacat itu dirasakan bagikan malaikat yang siap menghakimi mereka berdua. Gatot Kaca memburu teroris. Suasana sidang kabinet di Balai Pasukan Negeri Hastina terasa tegang dan panas. Berkali-kali Prabu Duryodana menggebrak meja, sorot matanya liar. "Bagaimana tanggung jawab sampean Mahapati Sengkuni? Masa ngurus pekerjaan seperti aja nggak becus?" Terocos Duryodana dengan nada tinggi. "Maaf Nanda Prabu, jangan cepat main tuduh di tengah sidang yang mulia ini.
Tanya juga penasihat Durna yang menolak operasi militer di Plongkowati. Coba kalau siasat saya tidak dijegal, Wahyu Cakraningrat pasti sudah di tangan kita. Nah itu artinya penasihat Durna juga punya andil besar di balik kegagalan misi ini. Saud Sengkuni membela diri. Betul Kanda Prabu. Bopo Durna tak ubahnya musuh dalam selimut. Secara lahiriah berada di pihak kita, tetapi hati dan jiwanya ada di balik Pendawa. Sergah Dursasana disaut dengan anggukan dan bisik-bisik riuh para petinggi Kurawa yang lain. Suasana sidang pun berubah gaduh. Betulkah begitu, Bapak Durna? Begini. Bukannya saya melarang para prajurit Kurawa melakukan aksi militer. Tapi mbok lihat-lihat dulu masalahnya. Wahyu Cakraningrat kan sudah diputuskan pindah kadewatan untuk Abimanyu. Des, bukan pihak Plongkowati yang harus dimusuhi, tapi pihak kadewatan yang telah berbuat tidak adil. Nah, kenapa kita tidak ngelabrak saja para dewa di Kahyangan? Wane Gondel, itu sama saja bunuh diri. Usul mbok yang wajar dan rasional, jangan-jangan itu hanya kedok sampean agar keturunan Pendawa terlindungi. Sahut Sengkuni tenang. Hei Sengkuni, jangan asal ngomong sampean. Sebagai guru, saya memang harus berbuat adil. Tapi sebagai orang yang hidup dan menikmati kemauan di Astina, pantang bagi saya untuk tidak memihak Kurawa. Apa belum jelas terlihat betapa saya harus melawan nurani sebagai guru ketika merekayasa kematian Werkudara dengan menjebaknya ke tengah samudra untuk mencari gong susuing angin? Apa itu belum cukup jadi bukti bahwa hidup saya benar-benar saya abdikan untuk membantu masa depan Hastina? Buka mata batinmu lebar-lebar Sengkuni. Saud Durna menahan amarah. Tapi faktanya, Werkudara masih segar bugar, bahkan kesaktiannya makin berlipat-lipat. Nah, sampeyan hanya pura-pura saja memihak Kurawa. Sejak dulu belum jelas terlihat jasa sampeyan membesarkan Nanda Prabu. Loyalitas setengah hati itu. Sergah Sengkuni mengejek, Durna gelagapan. Sudah. Seperti arena debat para politikus saja, menang-menangan. Yang penting segera kita pikirkan adalah bagaimana caranya agar Wahyu Cakraningrat bisa jatuh ke tangan anakku, Lesmono Mondrokumara. Potong Duryudana. Durna pun tidak sempat membalas kata-kata Sengkuni yang menyakitkan telinganya. Betul. Saya setuju, Wahyu Cakraningrat harus kita rebut dengan berbagai cara. Kalau perlu, kita bikin teror dan kerusuhan di Plongkowati. Saat Abimanyu lengah, kita harus cepat-cepat bergerak merebutnya. Jenderal Basukarno yang sedari tadi membisu akhirnya buka mulut. Prabu Duryudana dan sebagian besar peserta sidang langsung setuju. Kecuali Durna yang masih terlihat masgul. Dia benar-benar prihatin dengan cara berpikir para petinggi Kurawa yang belum paham benar tentang hakikat kewahyuan. Hanya wayang bermoral rendah yang ingin mendapatkan wahyu dengan cara-cara kekerasan, tanpa kesucian hati, olah batin, dan laku spiritual. Tapi apa boleh buat, keputusan telah diambil. Dengan gaya arogan, Duryudana telah memerintahkan antek-anteknya untuk merebut Wahyu Cakraningrat yang telah menyatu dalam jiwa Abimanyu. Akhirnya teror dan kerusuhan benar-benar menggila di Plongkowati. Tempat-tempat umum dan fasilitas publik jadi sasaran. Bom meledak di sana-sini, korban-korban tak berdosa terus berjatuhan hampir setiap hari. Rakyat Plongkowati benar-benar dicekam was-was. Bau kematian menyebar di setiap ruang dan waktu. Sudah hampir sebulan situasi chaos itu mengharu biru penduduk Plongkowati. Namun aparat keamanan dan pihak intelijen Pendawa belum juga berhasil mengungkap siapa dalang kerusuhan itu. Para petinggi Pendawa pusing berat. Para teroris seolah-olah bergerak seperti siluman, terlatih rapi dan profesional sehingga sulit dicium jejaknya. Mereka jelas bukan teroris kacangan. Saya yakin mereka digerakkan oleh sesuatu kekuatan yang punya jaringan kuat. Dan ini tidak main-main. Kita harus menyatakan perang terhadap teroris. Kata Kresna, politikus sekaligus pucuk ulung berkulit gelap yang diundang Puntadewa untuk mengurangi keruwetan yang tengah melanda Plongkowati. Lantas kita mesti bagaimana, Kanda Prabu?
Tanya Puntadewa didampingi Werkudara, Arjuna, Nakula, Sadewa, dan para petinggi Pandhawa yang lain. Perkuat penjagaan di setiap sudut kampung dan kota. Sebarkan sketsa para teroris di media massa, bentuk tim investigasi, dan libatkan semua penduduk untuk melawan teroris. Jawab Kresna dengan jidat berkerut. Kresna dan para petinggi Pandhawa terus berdiskusi, memasang strategi untuk menjerat para teroris. Perpu anti terorisme diluncurkan meskipun ditentang oleh sejumlah tokoh LSM lantaran dinilai sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi pewayangan. Namun mereka cuek. Sekali meluncur, pantang ditarik kembali. Seluruh aparat keamanan dikerahkan, tim investigasi terus bergerak. Meskipun tidak dilibatkan sebagai anggota tim investigasi, Gatotkaca geram juga terhadap ulah para teroris yang telah menelan korban ratusan nyawa tak berdosa. Tanpa bermaksud sok pahlawan, naluri intelijennya segera bergerak. Secara diam-diam dia terbang melintasi kawasan Plongkowati. Gatotkaca tersentak ketika melihat sosok wayang tengah berkelebat mencurigakan di sudut sebuah hotel berbintang 5. Dia segera meluncur ke bawah dan dengan sigap berhasil melumpuhkan wayang-wayang yang mencurigakan itu. Namun belum sempat menginterogasi lebih lanjut, tiba-tiba terdengar letusan senapan. Gatotkaca kaget ketika melihat wayang-wayang yang telah diringkusnya terkapar mencium tanah, mati. Dia pun meluncur ke udara, memburu wayang yang diduga telah menghabisi nyawa tawanannya. Dari udara, Gatotkaca dengan jelas melihat rombongan pasukan Kurawa yang bergerak menuju ibu kota Plongkowati. Dia yakin merekalah para pembantai itu. Sambil menahan geram, dia segera meluncur menghadang rombongan pasukan Kurawa yang dipimpin Sengkuni dan Jenderal Basukarno. "Hei, pasti kalian yang menjadi biang kerok kerusuhan di Plongkowati," tegur Gatotkaca. Tak ada jawaban. Yang terdengar justru desingan puluhan timah panas yang merajam tubuhnya. Beruntung dia mengenakan rompi Ontokusumo yang anti peluru sehingga kulitnya tak terluka sedikit pun. Perang tak bisa dihindari. Dengan tangkas Gatotkaca bergerak menghadapi kepungan pasukan Kurawa luar biasa. Dalam sekejap pasukan Kurawa kocar-kacir, beberapa di antaranya menggelepar meregang nyawa. Tak lama kemudian muncul Kresna dan para petinggi Pandhawa. Melihat situasi makin gawat, Sengkuni, Basukarno, dan beberapa prajurit yang masih tersisa lari ngacir. "Dugaanku tidak meleset, merekalah dalangnya," kata Kresna tanpa memedulikan Gatotkaca yang masih ngos-ngosan. Puntadewa dan para petinggi Pandhawa saling berpandangan. Mereka bisa berlaku biadab hanya untuk merebut Wahyu Cakraningrat. Lanjut Kresna sambil melintasi puluhan prajurit Kurawa yang tengah menjadi tumbal kekuatan Gatotkaca. Para petinggi Pandhawa tak bisa membayangkan kebiadaban yang telah dilakukan oleh para Kurawa hanya untuk memenuhi ambisi serendah itu. Senjakala di Pancoloradya. Bola mata Prabu Drupada membelalak, jidatnya berkerut. Wayang bertampang sangar dengan brengos lebat melintang di atas belahan bibir tebal itu benar-benar terusik oleh kehadiran seorang Brahmana gembel dan dekil yang tiba-tiba nyelonong di tengah-tengah pertemuan. Yang bikin darahnya mendidih, Brahmana kurus bermata cekung itu tanpa unggah-ungguh dan sebuah sito langsung mak gerapi merangkul erat-erat. Brahmana keparat, cuah, menjijikkan, bentak Prabu Drupada sambil menyentakkan tubuh Brahmana kurus itu hingga tersungkur ke lantai. Para pembesar dan pejabat istana yang hadir dalam pertemuan serentak berdiri, bertatapan. "Kakang Sucitra, mungkin sampean tidak mengenal Drona, pendeta miskin dari Padepokan Sukalima. Namun aku yakin Kakang masih ingat betul pada Kombayana yang pernah menuntut ilmu bersamamu di negeri atas angin tempo dulu." "Aku Kombayana, Kakang Sucitra."
Kata Brahmana Kulus itu sambil berusaha mengembangkan senyuman. Maafkan aku Kakang Sucitro kalau kehadiranku telah mengganggumu. Namun sungguh, kedatanganku kemari semata-mata ingin bernostalgia. Separuh tanah Pancalaradya yang pernah Kakang janjikan padaku pun sudah bukan lagi hal yang menarik. Aku benar-benar kangen pada sampeyan, Kakang. Apa tidak boleh seseorang merindukan sahabat lama? Lanjutnya. Cuy, benar-benar tak tahu diri. Prajurit, seret Brahmana Keparat ini keluar. Komando Prabu Drupodogram dengan bola mata memerah saga. Jenderal Gentomono, urus Brahmana itu. Resi brengsek itu benar-benar telah melakukan penghinaan. Perintah Prabu Drupodo kepada jagoan militer yang selalu dielus-elus itu. Dengan gaya militer yang khas, Jenderal berbintang 4 itu bergegas mentakkan sepatu Lars, berkelebat meninggalkan ruang pertemuan. Patih Drestaketu kembali menelan ludah. Pejabat berjidat klimis itu tak bisa membayangkan apa yang bakal terjadi pada Resi Drona jika militer sudah turun tangan. Kekhawatiran Patih Drestaketu benar-benar terjadi. Atas komando Jenderal Gondomono, para prajurit Pancalaradya segera mengarak Resi Drona menuju ke alun-alun. Di panggang terik matahari, Resi Drona berteriak histeris menahan sakit. Pukulan dan tendangan sepatu Lars bertubi-tubi menghajar tubuhnya hingga babak belur. Mulutnya menyemburkan darah segar, beberapa giginya rontok dihantam popor senapan. Kekuatannya tiba-tiba nyelenyap entah kemana. Tubuhnya ngelumpruk seperti gedebok pisang. Cukup prajurit, berikan aku kesempatan untuk memberi pelajaran kepada resi brengsek ini. Teriak Jenderal Gondomono di tengah-tengah kerumunan prajuritnya. Dalam sekejap sepatu Lars Jenderal Gondomono segera menari-nari di atas tubuh Resi Drona. Tubuh Brahmana Kulus itu pun makin kelemprek. Tinggalkan sendirian Brahmana Keparat ini di alun-alun biar jadi pelajaran berharga buat siapa saja yang berani melakukan penghinaan terhadap raja. Kata Jenderal Gondomono sambil melintir berengos. Para prajurit mengangguk serentak lantas meninggalkan alun-alun dengan langkah berderap-derap. Barangkali terlalu dini untuk mematikan peran Resi Drona dalam pakaliran wayang bebas ini. Selain tidak sesuai pakem, bisa jadi menimbulkan protes para pengamat yang kagum atas keresian putra Begawan Bharatwaja dari negeri atas angin yang dinilai punya naluri politik tingkat tinggi dalam mewarnai dinamika jagat pewayangan itu. Tidak perlu heran jika dalam keadaan tubuh cacat dan teraniaya, dia masih sanggup menyelamatkan diri dari ancaman maut. Buktinya dia masih bisa comeback ke Sokalima dan menemui Endang Krepi istrinya. Yang tidak bisa dipahami Resi Drona, kenapa Sucitro yang dulu dikenal lembut, bersahabat dan bersahaja mendadak berubah menjadi Drupodo yang arogan dan sewenang-wenang setelah berada di atas panggung kekuasaan. Itulah dinamika hidup di wolak-waliing zaman. Wayang jujur bisa saja berubah menjadi korup dan diktator ketika silo dan mabuk kekuasaan. Para politisi yang bicaranya ndaki-ndaki saat kampanye pemilu pun bisa menjadi bromocora setelah duduk di kursi parlemen. Rakyat tak pernah masuk hitungan dalam kalkulasi politik yang sering menyesatkan. Demikian juga Prabu Drupodo. Tapi sudahlah. Sementara lupakan semua hiruk pikuk duniawi. Kamu harus lebih banyak istirahat biar cepat sembuh. Komentar Begawan Krepo, kakak iparnya yang kebetulan bertandang ke gubuknya yang riot. Namun dasar Resi Drona yang kelewat hiperaktif. Belum sempurna benar kesembuhan penyakit yang bersarang di tubuhnya, dia kembali menjalani hidup sebagai aventurir sejati. Dalam keadaan cacat, semangat hidupnya justru tumbuh berlipat-lipat. Perlakuan biadab Jenderal Gondomono membuat imajinasi Resi Drona kian mengembara. Dia bertekad membebaskan belenggu nasib buruk yang bertahun-tahun menelikungnya. Setelah bertualang di sana-sini, akhirnya Resi Drona berjodoh menjadi guru Pendawa dan Kulawa. Meski cacat, dia masih sanggup mempertunjukkan kebolehannya dalam memanah. Puluhan burung yang terbang jauh mengangkasa bisa dibidik dengan jitu.
Hebatnya lagi, puluhan burung itu bisa direntengi secara beruntun, mirip tusuk sate. Para pendawa dan Kurawa yang masih ABG benar-benar kagum. Seumur-umur baru kali ini mereka menyaksikan pemanah sebrilian itu. Tidak berlebihan jika mereka merengek-rengek agar dijadikan murid. Ya, berada di tengah-tengah pendawa dan Kurawa, hidup Resi Drona makin terhormat dan disegani. Sebagai guru dia benar-benar bermartabat. Rumah dinasnya magrong-magrong, fasilitas komplit, mobil dan sopir siap antar jemput kemana dia suka. Penghasilannya sebulan lebih dari cukup untuk hidup setengah tahun. Konsekuensinya dia pun benar-benar menjadi figur guru sejati, disiplin, mumpuni, pinunjul, dan cerah budi. Hampir semua ilmu yang dia miliki ditransfer dengan gaya didaktika yang hampir tidak pernah ditemukan di bangku pendidikan formal. Teori dan praktek menyatu dalam visi dan misi. Tidak heran jika murid-muridnya yang berbakat seperti para pendawa berhasil digembleng menjadi generasi yang utuh, terampil dan cerdas baik secara intelektual, emosional, sosial maupun spiritual. Ketika pendawa dan Kurawa mulai beranjak dewasa, Resi Drona tiba-tiba teringat Prabu Drupada. Dengan dalih menguji kesakian teori, dia memberikan tugas murid-muridnya untuk melakukan misi intelijen di negeri Pancoloratya. Dia ingin memberi pelajaran buat Prabu Drupada bahwa arogansi dan kesewenang-wenangan justru bisa menjadi pendulum yang mampu menghancurkan kekuasaannya sendiri. Namun misi itu berlangsung di luar skenario. Diam-diam Sengkuni menguping pembicaraan. Ibarat mendapat durian runtuh, hal itu dimanfaatkan Sengkuni untuk membalaskan dendam lamanya kepada Jenderal Gondomono. Dia membujuk para Kurawa agar mendahului langkah para pendawa. Kalau dibiarkan hidup, Jenderal Gondomono bakal menjadi kelilip dan penghalang kalian dalam menguasai tanah Hastinapura. Mengerti? Hasut Sengkuni. Dasar Kurawa hal itu diamini begitu saja. Tanpa sepengetahuan Resi Drona, mereka langsung tancap gas menuju Pancoloratya dengan 1 batalion prajurit. Prajurit Pancoloratya yang tidak menduga bakal mendapat serangan mendadak langsung kocar-kacir. Mereka gagal membendung arus prajurit Kurawa yang telah berhasil menyerbu istana. Hampir saja sebuah peristiwa Sandyakalaning Pancoloratya terjadi. Beruntung pada momentum yang tepat, pasukan pendawa datang. Mereka berhasil menyelamatkan Prabu Drupada dan Jenderal Gondomono dari kebrutalan prajurit Kurawa. Kedua pejabat teras itu tak henti-hentinya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada para pendawa. Pada saat yang bersamaan muncullah Resi Drona yang cacat dengan pakaian kebesaran seorang begawan yang wibawa dan terhormat. Prabu Drupada dan Jenderal Gondomono tersentak bukan kepalang. "Adikku Bayana," teriak Prabu Drupada tercekat. Jenderal Gondomono blingsatan. "Sekarang sang Prabu mengenali hamba setelah hamba dalam keadaan cacat seperti ini?" tanya Resi Drona sambil menatap wajah Drupada. "Beruntung murid-murid hamba berhasil menyelamatkan Paduka dari kepungan para Kurawa yang telah termakan hasutan Sengkuni," lanjutnya. Prabu Drupada dan Jenderal Gondomono bertatapan dengan wajah bagikan dilempari telur busuk. Entah, tiba-tiba saja keadaan Resi Drona yang cacat itu dirasakan bagikan malaikat yang siap menghakimi mereka berdua. Gatot Kaca memburu teroris. Suasana sidang kabinet di Balai Pasuban Negeri Hastina terasa tegang dan panas. Berkali-kali Prabu Duryodana menggebrak meja, sorot matanya liar. "Bagaimana tanggung jawab sampean Mahapati Sengkuni? Masa ngurus pekerjaan seperti aja nggak becus?" Terocos Duryodana dengan nada tinggi. "Maaf Nanda Prabu, jangan cepat main tuduh di tengah sidang yang mulia ini. Tanya juga penasihat Durna yang menolak operasi militer di Plongkowati. Coba kalau siasat saya tidak dijegal, Wahyu Cakraningrat pasti sudah di tangan kita. Nah itu artinya penasihat Durna juga punya andil besar di balik kegagalan misi ini," saut Sengkuni membela diri. "Betul Kanda Prabu. Bopo Durna tak ubahnya musuh dalam selimut. Secara lahiriah berada di pihak kita, tetapi hati dan jiwanya ada di balik pendawa.
Sergah Dursasana disaut dengan anggukan dan bisik-bisik riuh para petinggi Kurawa yang lain. Suasana sidang pun berubah gaduh. Betulkah begitu, Bapak Durna? Begini. Bukannya saya melarang para prajurit Kurawa melakukan aksi militer. Tapi mbok lihat-lihat dulu masalahnya. Wahyu Cakraningrat kan sudah diputuskan pindah kadewatan untuk Abimanyu. Des, bukan pihak Plongkowati yang harus dimusuhi, tapi pihak kadewatan yang telah berbuat tidak adil. Nah, kenapa kita tidak ngelabrak saja para dewa di kahyangan? Wane Gundel, itu sama saja bunuh diri. Usul mbok yang wajar dan rasional, jangan-jangan itu hanya kedok sampean agar keturunan Pendawa terlindungi. Sahut Sengkuni tenang. Hei, Sengkuni, jangan asal ngomong sampean. Sebagai guru, saya memang harus berbuat adil. Tapi sebagai orang yang hidup dan menikmati kemauan di Astina, pantang bagi saya untuk tidak memihak Kurawa. Apa belum jelas terlihat betapa saya harus melawan nurani sebagai guru ketika merekayasa kematian Werkudara dengan menjebaknya ke tengah samudra untuk mencari gong susuing angin? Apa itu belum cukup jadi bukti bahwa hidup saya benar-benar saya abdikan untuk membantu masa depan Hastina? Buka mata batinmu lebar-lebar, Sengkuni. Saut Durna menahan amarah. Tapi faktanya, Werkudara masih segar bugar, bahkan kesaktiannya makin berlipat-lipat. Nah, sampeyan hanya pura-pura saja memihak Kurawa. Sejak dulu belum jelas terlihat jasa sampeyan membesarkan Nanda Prabu. Loyalitas setengah hati itu. Sergah Sengkuni mengejek, Durna gelagapan. Sudah. Seperti arena debat para politikus saja, menang-menangan. Yang penting segera kita pikirkan adalah bagaimana caranya agar Wahyu Cakraningrat bisa jatuh ke tangan anakku, Lesmono Mondrokumara. Potong Duryudana. Durna pun tidak sempat membalas kata-kata Sengkuni yang menyakitkan telinganya. Betul. Saya setuju, Wahyu Cakraningrat harus kita rebut dengan berbagai cara. Kalau perlu, kita bikin teror dan kerusuhan di Plongkowati. Saat Abimanyu lengah, kita harus cepat-cepat bergerak merebutnya. Jenderal Basukarno yang sedari tadi membisu akhirnya buka mulut. Prabu Duryudana dan sebagian besar peserta sidang langsung setuju, kecuali Durna yang masih terlihat masgul. Dia benar-benar prihatin dengan cara berpikir para petinggi Kurawa yang belum paham benar tentang hakikat kewahyuan. Hanya wayang bermoral rendah yang ingin mendapatkan wahyu dengan cara-cara kekerasan, tanpa kesucian hati, olah batin, dan laku spiritual. Tapi apa boleh buat, keputusan telah diambil. Dengan gaya arogan, Duryudana telah memerintahkan antek-anteknya untuk merebut Wahyu Cakraningrat yang telah menyatu dalam jiwa Abimanyu. Akhirnya teror dan kerusuhan benar-benar menggila di Plongkowati. Tempat-tempat umum dan fasilitas publik jadi sasaran. Bom meledak di sana-sini, korban-korban tak berdosa terus berjatuhan hampir setiap hari. Rakyat Plongkowati benar-benar dicekam was-was. Bau kematian menyebar di setiap ruang dan waktu. Sudah hampir sebulan situasi chaos itu mengharu biru penduduk Plongkowati. Namun aparat keamanan dan pihak intelijen Pendawa belum juga berhasil mengungkap siapa dalang kerusuhan itu. Para petinggi Pendawa pusing berat. Para teroris seolah-olah bergerak seperti siluman, terlatih rapi dan profesional sehingga sulit dicium jejaknya. Mereka jelas bukan teroris kacangan. Saya yakin mereka digerakkan oleh sesuatu kekuatan yang punya jaringan kuat. Dan ini tidak main-main. Kita harus menyatakan perang terhadap teroris. Kata Kresna, politikus sekaligus pucuk ulung berkulit gelap yang diundang Puntadewa untuk mengurangi keruwetan yang tengah melanda Plongkowati. Lantas kita mesti bagaimana, Kanda Prabu? Tanya Puntadewa didampingi Werkudara, Arjuna, Nakula, Sadewa, dan para petinggi Pendawa yang lain. Perkuat penjagaan di setiap sudut kampung dan kota. Sebarkan sketsa para teroris di media massa, bentuk tim investigasi, dan libatkan semua penduduk untuk melawan teroris. Jawab Kresna dengan jidat berkerut. Kresna dan para petinggi Pendawa terus berdiskusi, memasang strategi untuk menjerat para teroris.
Perpu anti terorisme diluncurkan meskipun ditentang oleh sejumlah tokoh LSM lantaran dinilai sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi pewayangan. Namun mereka cuek. Sekali meluncur, pantang ditarik kembali. Seluruh aparat keamanan dikerahkan, tim investigasi terus bergerak. Meskipun tidak dilibatkan sebagai anggota tim investigasi, Gatot Kaca geram juga terhadap ulah para teroris yang telah menelan korban ratusan nyawa tak berdosa. Tanpa bermaksud sok pahlawan, naluri intelijennya segera bergerak. Secara diam-diam dia terbang melintasi kawasan Plongkowati. Gatot Kaca tersentak ketika melihat sosok wayang tengah berkelebat mencurigakan di sudut sebuah hotel berbintang 5. Dia segera meluncur ke bawah dan dengan sigap berhasil melumpuhkan wayang-wayang yang mencurigakan itu. Namun belum sempat menginterogasi lebih lanjut, tiba-tiba terdengar letusan senapan. Gatot Kaca kaget ketika melihat wayang-wayang yang telah diringkusnya terkapar mencium tanah, mati. Dia pun meluncur ke udara memburu wayang yang diduga telah menghabisi nyawa tawanannya. Dari udara Gatot Kaca dengan jelas melihat rombongan pasukan Kurawa yang bergerak menuju ibu kota Plongkowati. Dia yakin merekalah para pembantai itu. Sambil menahan geram, dia segera meluncur menghadang rombongan pasukan Kurawa yang dipimpin Sengkuni dan Jenderal Basukarno. "Hei, pasti kalian yang menjadi biang kerok kerusuhan di Plongkowati," tegur Gatot Kaca. Tak ada jawaban. Yang terdengar justru desingan puluhan timah panas yang merajam tubuhnya. Beruntung dia mengenakan rompi Ontokusumo yang anti peluru sehingga kulitnya tak terluka sedikit pun. Perang tak bisa dihindari. Dengan tangkas Gatot Kaca bergerak menghadapi kepungan pasukan Kurawa luar biasa. Dalam sekejap pasukan Kurawa kocar-kacir, beberapa di antaranya menggelepar meregang nyawa. Tak lama kemudian muncul Kresna dan para petinggi Pendawa. Melihat situasi makin gawat, Sengkuni, Basukarno dan beberapa prajurit yang masih tersisa lari ngacir. "Dugaanku tidak meleset, mereka lah dalangnya," kata Kresna tanpa memedulikan Gatot Kaca yang masih ngos-ngosan. Puntadewa dan para petinggi Pendawa saling berpandangan. Mereka bisa berlaku biadab hanya untuk merebut Wahyu Cakraningrat. Lanjut Kresna sambil melintasi puluhan prajurit Kurawa yang tengah menjadi tumbal kekuatan Gatot Kaca. Para petinggi Pendawa tak bisa membayangkan kebiadaban yang telah dilakukan oleh para Kurawa hanya untuk memenuhi ambisi serendah itu. Senjakala di Pancoloradya. Bola mata Prabu Drupada membelalak, jidatnya berkerut. Wayang bertampang sangar dengan brengos lebat melintang di atas belahan bibir tebal itu benar-benar terusik oleh kehadiran seorang Brahmana gembel dan dekil yang tiba-tiba nyelonong di tengah-tengah pertemuan. Yang bikin darahnya mendidih, Brahmana kurus bermata cekung itu tanpa unggah-ungguh dan Subosito langsung mak gerapi merangkul erat-erat. Brahmana keparat, cuah, menjijikkan, bentak Prabu Drupada sambil menyentakkan tubuh Brahmana kurus itu hingga tersungkur ke lantai. Para pembesar dan pejabat istana yang hadir dalam pertemuan serentak berdiri, bertatapan. "Kakang Sucitra, mungkin sampean tidak mengenal Drona, pendeta miskin dari Padepokan Sukalima. Namun aku yakin Kakang masih ingat betul pada Kombayana yang pernah menuntut ilmu bersamamu di negeri atas angin tempo dulu." "Aku Kombayana, Kakang Sucitra," kata Brahmana kurus itu sambil berusaha mengembangkan senyuman. "Maafkan aku, Kakang Sucitra, kalau kehadiranku telah mengganggumu. Namun sungguh, kedatanganku kemari semata-mata ingin bernostalgia. Separuh tanah Pancoloradya yang pernah Kakang janjikan padaku pun sudah bukan lagi hal yang menarik. Aku benar-benar kangen pada sampean, Kakang. Apa tidak boleh seseorang merindukan sahabat lama?" lanjutnya.
Cih, benar-benar tak tahu diri. Prajurit, seret Brahmana keparat ini keluar. Komando Prabu Drupada geram dengan bola mata memerah saga. Jenderal Gentomono, urus Brahmana itu. Resi brengsek itu benar-benar telah melakukan penghinaan. Perintah Prabu Drupada kepada jagoan militer yang selalu dielus-elus itu. Dengan gaya militer yang khas, Jenderal berbintang 4 itu bergegas mentakkan sepatu Lars, berkelebat meninggalkan ruang pertemuan. Patih Drestaketu kembali menelan ludah. Pejabat berjidat klimis itu tak bisa membayangkan apa yang bakal terjadi pada Resi Drona jika militer sudah turun tangan. Kekhawatiran Patih Drestaketu benar-benar terjadi. Atas komando Jenderal Gondomono, para prajurit Pancoloradya segera mengarak Resi Drona menuju ke alun-alun. Di panggang terik matahari, Resi Drona berteriak histeris menahan sakit. Pukulan dan tendangan sepatu Lars bertubi-tubi menghajar tubuhnya hingga babak belur. Mulutnya menyemburkan darah segar, beberapa giginya rontok dihantam popor senapan. Kekuatannya tiba-tiba nyelenyap entah kemana. Tubuhnya ngelumpruk seperti gedebok pisang. Cukup prajurit, berikan aku kesempatan untuk memberi pelajaran kepada resi brengsek ini, teriak Jenderal Gondomono di tengah-tengah kerumunan prajuritnya. Dalam sekejap sepatu Lars Jenderal Gondomono segera menari-nari di atas tubuh Resi Drona. Tubuh Brahmana kulus itu pun makin kelemprek. Tinggalkan sendirian Brahmana keparat ini di alun-alun biar jadi pelajaran berharga buat siapa saja yang berani melakukan penghinaan terhadap raja, kata Jenderal Gondomono sambil melintir berengos. Para prajurit mengangguk serentak lantas meninggalkan alun-alun dengan langkah berderap-derap. Barangkali terlalu dini untuk mematikan peran Resi Drona dalam pakaliran wayang bebas ini. Selain tidak sesuai pakem, bisa jadi menimbulkan protes para pengamat yang kagum atas keresian putra Begawan Bharatwaja dari negeri atas angin yang dinilai punya naluri politik tingkat tinggi dalam mewarnai dinamika jagat pewayangan itu. Tidak perlu heran jika dalam keadaan tubuh cacat dan teraniaya, dia masih sanggup menyelamatkan diri dari ancaman maut. Buktinya dia masih bisa comeback ke Sukalima dan menemui Endang Krepi istrinya. Yang tidak bisa dipahami Resi Drona, kenapa Sucitro yang dulu dikenal lembut, bersahabat dan bersahaja mendadak berubah menjadi Drupada yang arogan dan sewenang-wenang setelah berada di atas panggung kekuasaan. Itulah dinamika hidup di wolak-waliking zaman. Wayang jujur bisa saja berubah menjadi korup dan diktator ketika silo dan mabuk kekuasaan. Para politisi yang bicaranya ndaki-ndaki saat kampanye pemilu pun bisa menjadi bromocora setelah duduk di kursi parlemen. Rakyat tak pernah masuk hitungan dalam kalkulasi politik yang sering menyesatkan. Demikian juga Prabu Drupada. Tapi sudahlah. Sementara lupakan semua hiruk pikuk duniawi. Kamu harus lebih banyak istirahat biar cepat sembuh. Komentar Begawan Krepo, kakak iparnya yang kebetulan bertandang ke gubuknya yang riot. Namun dasar Resi Drona yang kelewat hiperaktif. Belum sempurna benar kesembuhan penyakit yang bersarang di tubuhnya, dia kembali menjalani hidup sebagai aventurir sejati. Dalam keadaan cacat, semangat hidupnya justru tumbuh berlipat-lipat. Perlakuan biadab Jenderal Gondomono membuat imajinasi Resi Drona kian mengembara. Dia bertekad membebaskan belenggu nasib buruk yang bertahun-tahun menelikungnya. Setelah bertualang di sana-sini, akhirnya Resi Drona berjodoh menjadi guru Pendawa dan Kulawa. Meski cacat, dia masih sanggup mempertunjukkan kebolehannya dalam memanah. Puluhan burung yang terbang jauh mengangkasa bisa dibidik dengan jitu. Hebatnya lagi, puluhan burung itu bisa direntengi secara beruntun, mirip tusuk sate. Para Pendawa dan Kulawa yang masih ABG benar-benar kagum. Seumur-umur baru kali ini mereka menyaksikan pemanah sebrilian itu. Tidak berlebihan jika mereka merengek-rengek agar dijadikan murid. Ya, berada di tengah-tengah Pendawa dan Kulawa, hidup Resi Drona makin terhormat dan disegani.
Sebagai guru dia benar-benar bermartabat. Rumah dinasnya magrong-magrong, fasilitas komplit, mobil dan sopir siap antar jemput kemana dia suka. Penghasilannya sebulan lebih dari cukup untuk hidup setengah tahun. Konsekuensinya dia pun benar-benar menjadi figur guru sejati, disiplin, mumpuni, pinunjul, dan cerah budi. Hampir semua ilmu yang dia miliki ditransfer dengan gaya didaktika yang hampir tidak pernah ditemukan di bangku pendidikan formal. Teori dan praktek menyatu dalam visi dan misi. Tidak heran jika murid-muridnya yang berbakat seperti para pendawa berhasil digembleng menjadi generasi yang utuh, terampil dan cerdas baik secara intelektual, emosional, sosial maupun spiritual. Ketika Pendawa dan Kurawa mulai beranjak dewasa, Resi Drona tiba-tiba teringat Prabu Drupada. Dengan dalih menguji kesakian teori, dia memberikan tugas murid-muridnya untuk melakukan misi intelijen di negeri Pancoloratya. Dia ingin memberi pelajaran buat Prabu Drupada bahwa arogansi dan kesewenang-wenangan justru bisa menjadi pendulum yang mampu menghancurkan kekuasaannya sendiri. Namun misi itu berlangsung di luar skenario. Diam-diam Sengkuni menguping pembicaraan. Ibarat mendapat durian runtuh, hal itu dimanfaatkan Sengkuni untuk membalaskan dendam lamanya kepada Jenderal Gondomono. Dia membujuk para Kurawa agar mendahului langkah para Pendawa. Kalau dibiarkan hidup, Jenderal Gondomono bakal menjadi kelilip dan penghalang kalian dalam menguasai tanah Hastinapura. Mengerti? Hasut Sengkuni. Dasar Kurawa hal itu diamini begitu saja. Tanpa sepengetahuan Resi Drona, mereka langsung tancap gas menuju Pancoloratya dengan 1 batalion prajurit. Prajurit Pancoloratya yang tidak menduga bakal mendapat serangan mendadak langsung kocar-kacir. Mereka gagal membendung arus prajurit Kurawa yang telah berhasil menyerbu istana. Hampir saja sebuah peristiwa Sandyakalaneng Pancoloratya terjadi. Beruntung pada momentum yang tepat, pasukan Pendawa datang. Mereka berhasil menyelamatkan Prabu Drupada dan Jenderal Gondomono dari kebrutalan prajurit Kurawa. Kedua pejabat teras itu tak henti-hentinya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada para Pendawa. Pada saat yang bersamaan muncullah Resi Drona yang cacat dengan pakaian kebesaran seorang begawan yang wibawa dan terhormat. Prabu Drupada dan Jenderal Gondomono tersentak bukan kepalang. "Adikku Bayana," teriak Prabu Drupada tercekat. Jenderal Gondomono blingsatan. "Sekarang sang Prabu mengenali hamba setelah hamba dalam keadaan cacat seperti ini?" tanya Resi Drona sambil menatap wajah Drupada. "Beruntung murid-murid hamba berhasil menyelamatkan Paduka dari kepungan para Kurawa yang telah termakan hasutan Sengkuni," lanjutnya. Prabu Drupada dan Jenderal Gondomono bertatapan dengan wajah bagikan dilempari telur busuk. Entah, tiba-tiba saja keadaan Resi Drona yang cacat itu dirasakan bagikan malaikat yang siap menghakimi mereka berdua.